Halo, selamat siang semua. Halo Des, apa kabar? Halo Mbak Dewi juga, Mbak Dewi Krisna. Halo, Halo, baru tahu caranya gitu. caranya apa? Itu App. tadi. Iya. Iya, gue juga baru tahu. Belum, ya belajar-belajar lah sama teman kemarin. Iya, sama teman kemarin. Kadang suka ada yang kemarin ceritanya suka ada teman yang kemarin kasih tahu kalau aku di app, aku diundang itu aku freeze dibilang gitu. Jadi kadang suka kebalik, dibalik aja. Lo yang ngundang gue apa gue yang ngundang lu gitu. Apa kabar Bukan Ar? bukan send request. Oke, kabar baik. Send request ya? Iya, kayaknya send request bisa juga. Lo send request ke gue, karena kan gue yang ngundang. Oke. Kalau enggak aku yang cari kamu gitu. Oh ada Cahyo nih. Anak gue sendiri nih. Ya Cahaya punya Instagram juga ternyata. Dibikinin sama emaknya. Hebat. Jam berapa di sana? Sekarang jam 11. Wow, jam 11. Jadi beda Tapi hari 5 jam. libur juga nggak di situ? Hari libur kan ini kan Ascension Day. Iya, Jadi Sunday. Libur juga di, ya? di Swedia dia merayakan hampir semua perayaan apa hari rayanya Kristen. Walaupun mereka nggak ke gereja, Oh, tapi mereka merayakan. dan mereka merayakan ya. Iya, Ya, iya, jadi iya. Natal ngerayain Ascension Day ini kenaikan Isa Al-Masih ya, kalau bahasa Indonesianya. Kenaikan sama sih ya. Ya, terus sama Paskah. Jadi hari liburnya nggak banyak di Iya, sini, iya. hari liburnya sedikit Halo Susti, dibanding. ada Susti nih. Wah, sambil belanja dia. Jadi ini sebenarnya ngobrol-ngobrol sebenarnya kakak adik nih ya, Cia. Ya ini guys, Ya, ceritanya sebenarnya kakak adik, ini adik gue, dia tinggalnya di Swedia, tapi ya kita bikinlah sesi IG live. Nah, terutama di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren nih sinyalnya nih ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar terus. Ya, di Swedia sih Wah, Susi sinyalnya udah langsung bagus nanya terus. nih, udah puasa berapa jam katanya. Belum belum nyampe situ Oh, oke, pertanyaannya, ntar dulu. pertanyaannya belum nyampe. Oke. Nih ada penanya nih. Ya, kan tadinya Aryo kan tinggal di Jakarta, ini namanya Aryo Arsianto nih adik gue namanya Elsa. eh ini kan berarti sekarang posisi di kota Lund, Swedia ya. Ya, Pindah ke betul. kota itu kapan, Ar? Tepatnya April 2019. Wah, April 2019 ya. Ya, Iya, kalau kalau lo yang tanya pasti inget pasti dong, ya nggak sih? ya. Karena itu momen lu kan gitu. Ya, Terus jadi apa? ya pindah ke sininya persis kayaknya akhir Maret berangkatnya, terus pertama kali Hemat. kerja di kantornya di 1 atau 2 April gitu ya, awal April pokoknya gitu. Oh, oke, 1 atau 2 April. Jadi benar-benar Ya, sebelum betul. ya akhir Maret gitu Ya udah akhir pindah Maretnya ya. berangkat, terus Seninnya tuh kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 1 atau tanggal 2 April 2019 lupa. Pindah ke sananya kenapa, Ar, kira-kira? Oh, kira-kira lagi. Ya, Kenapa? waktu itu karena urusan kerjaan. Ya, Jadi ada kesempatan buat kerja di perusahaan yang sama, tapi di central team, di sentralnya, di globalnya, di sentralnya. ya, di kantor Ya, pusat ya. lah kalau ngomongnya gitu. Jadi terus ya udah ada kesempatan kerja di sana.
Jadi kita pindah ke sini. Terus kalau mau Pindah ngasih gitu. tahu ya, kalau mau ngasih tahu ini bukan kerjaan ekspatriat. Jadi bukan ini Hmm. posisinya posisi lokal. Jadi kayak sama kayak orang Hmm. Swedia pada umumnya. Jadi posisinya kita ngomongnya lokal lokal permanen gitu. Jadi kita Lokal tapi permanen. Jadi lo ya apply posisi lokal di jadi situ gitu ya? jadi gue apply posisi lokal di sini tapi segala segala ngomongnya apa ya, bukan fasilitas tapi Fasilitas. segala Hmm. segala urusan untuk bisa pindah ke sini dibantu Oh iya, iya, ya. iya. Jadi agak-agak ekspatriat enggak juga, tapi Enggak, lokal iya gitu. Tapi bukan dibantuin ekspatriat. juga. Jadi ngomongnya lokal permanen tapi buat pindah dibantuin. Jadi kayak kayak ngirim barang-barang tuh dibantuin pakai dikirimin kontainer semuanya. Jadi kalau mau ngirim barang, mau Hmm. ngirim apa pokoknya diaturin sampai ke sini gitu. Terus Iya, iya. ada sebelumnya ada apa ya? Orientasi dulu ke sini jadi biar tahu keluarga kalau tinggal di Swedia, tepatnya di kota Lund tuh kayak apa. Jadi pernah di awal Januari sekeluarga apa bareng Ratih istri ke sini itu dibantuin di sini lah dikasih orientasi dan lain-lain gitu deh jadi Orientasi gitu biar ya. ya, ya. Iya, iya. Terus pada saat udah beneran pindah ke sana gitu, settle down-nya gitu, settle down-nya ke rumah dan segala macam sampai lo sekarang gini nih butuh berapa waktu itu? Berapa bulan gitu? Hmm, Pertama karena kali dikasih apa gitu oh atau iya karena tadi kan disewain dibilang di hotel kayak atau ya karena tadi dibilang di semuanya itu dibantuin sama kantor hmm, jadi ada agent yang bantuin untuk jadi pertama kali tuh di apa ya diinepin di apartemen atau hmm, apa ngomongnya hotel apartemen atau hmm, servis apartemen ditawarin 3 bulan jadi dikasih jatah 3 bulan untuk dibantu settling down dulu sambil nyari rumah atau ngontrak apartemen dan nyari ngontrak rumahnya juga dibantu sama agentnya itu sama sama orang dari kantor yang apa agent yang dari kantor ya pokoknya gitu jadi dibantuin hmm. dan alhamdulillah waktu itu berapa lama sih sebulan 2 minggu kemudian udah dapat kontrakan apartemen jadi habis itu langsung setelah 2 minggu tinggal di servis apartemen yang disewain nama kantor itu terus langsung pindah kontrak ke apartemen yang sekarang ditinggalin ini gitu. Jadi Iya. agak lumayan cepet sih, tapi juga banyak kalau dari pengalaman sih banyak juga yang susah untuk dapetin apa ngomongnya ngontrak apartemen Housing atau gitu. ngontrak rumah atau housing itulah atau settling down untuk rumah terutama gitu. Tapi gue agak lumayan beruntung dan ya alhamdulillah semuanya lancar deh. Jadi agak lebih Iya. gampang. Gitu. Agak lebih gampang, biar lebih cepat juga gitu ya. Biar lebih cepat semuanya. Jadi setelah pindah terus kontainernya datang mungkin sebulan kemudian kontainer datang jadi barang-barang dari Jakarta langsung dimasukin ke rumah ini atau ke apartemen ini Iya. Terus beberes segala macam gitu ya. itu beres semuanya sendiri kan nggak ada yang Sendiri bantuin berdua. kedua kan nggak ada yang bantuin jadi semua Iya. sendiri ngangkat-ngangkat masang TV lah nah beli tempat tidur ke IKEA lah gitu gitulah pokoknya ya Iya. Tapi by lo the way kan emang di rumah, di Jakarta waktu itu kan udah sering kan, nah, maksudnya ya emang beberapa hal lo emang suka ngerjain sendiri, apa segala ya gitu kan. ya, ya. Terus ini Jadi kan udah Terus ini kan kota Swedia, jadi kan kotanya IKEA. Jadi gampang deh, tinggal ke IKEA, segalanya ada. kiranya ada, semua ada di IKEA ya. Hmm. Sebenarnya sama antara eh, bercita-cita ke situ atau emang gimana gitu nggak sih? Maksudnya, Nggak, waktu dulu pertama kali kerja sih nggak ada kepikiran pindah ke sini. Orang pas pertama kali kerja, terus
sampai pertama kali pergi ke Swedia itu setelah 10 tahun, 15 tahun kerja kok. Jadi nggak pernah. Baru ke Swedia. Jadi kalau ditanya Swedia dulu kayak apa ya nggak tahu. Setelah 15 tahun kerja. Terus setelah 15 tahun kerja, terus pernah dikirim meeting ke sini, terus ya udah. Terus lama-lama, wah menarik juga kalau ada kesempatan ke sini. Terus ya udah, akhirnya dapat kesempatan, akhirnya pindah deh ke sini. Terus kayak misalnya apa kotanya IKEA segala macam gitu kepikiran nggak atau Kotanya IKEA. Tanya Susi tuh iya. udah pernah ke kotanya IKEA tuh. Ya Ya, enggak maksudnya Swedia gitu-gitu apa wah tempatnya IKEA nih gitu. Enggak ya, enggak enggak dah, kepikiran. enggak kepikiran. Orang dulu sering ke IKEA-nya ke Singapura. Iya. Terus berarti sekarang barang-barang banyak lah IKEA dong. Hmm, Eh, 80%. 60%. 80% IKEA, Mungkin 20% bisa Jati jadi Indonesia. endorser IKEA kali. Di endorse. Enggak. Ngomong-ngomong, berarti waktu itu April pindah tahun 2019 pindah itu udah sempet ngerasain bulan puasa ya? Udah pernah Ramadanan di sini. Berapa jam puasa? Nah, ini pertanyaan Susi tadi tuh. Berapa jam puasa? Kan banyak, ah, nge- nge- bukan ngomong secara Islam karena nggak terlalu pintar di agama Islam, tapi nah banyak orang yang ngomong, terus sempat nanya ke bapaknya Rati kalau puasa itu ngikutinnya gimana? Apa ngikutin waktu di Indonesia atau banyak yang ngomong ngikutin waktu di Arab atau Ya, gue ya pernah ngikutin dengar gitu. ngikutin waktu di Arab atau ada yang ngomong lagi ngikutin garis khatulistiwa yang ditarik garis lurus dari negara Swedia. Terus ada yang ngomong Lalu? juga pernah, ya nggak tahu, pokoknya banyak banget. Terus ada juga yang pernah ngomong, bukan, ada beberapa teman di kantor yang orang Middle East, mereka kadang-kadang puasanya tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pokoknya ngikutinnya kayak gitu. Tapi eh, gua akhirnya ngikutin, pokoknya kalau di Indonesia puasanya ngikutin matahari, ya kita ngikutin matahari. Udah, itu aja. Paling simpel. Jadi Ngikutin akhirnya matahari. ngikutin matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi ya prinsip itu yang diikutin. Dan karena kita waktu itu di 2019 dan sekarang di 2020 ini masih spring dekat ke summer. Jadi puasanya itu 18 sampai 19 jam. 18 sampai 19 jam. Tergantung kan kalau ini kan mau lebaran ya, berarti kan masih deket-deket spring summer. Ya, jadi ini makin lama waktu puasanya makin bertambah panjang. Lebih panjang jadinya. Ya, lebih lama. Jadi kalau ditanya sekarang jam 11, nanti buka puasanya jam setengah 10. Setengah? 10 malam. Setengah 10 malam. Karena Oke. gelapnya baru setengah 10 malam. Iya, makanya. Terus Wah. terus sahurnya jam 2 setengah 3. Karena imsaknya jam 3 lewat sekian gitu deh. Iya, maksudnya berarti imsaknya lebih duluan lah gitu ya, dari secara waktu gitu. Ya, Kalau di sini kan Jakarta kan setengah 4, no, no. Ya setengah setengah 5 imsak lah gitu kan. ya, Lo berarti lebih ya, cepet kan gitu. Tapi jam 3 puasanya lebih lama gitu. Jadi, ya, gitu deh. Tapi kalau ngomongin puasa di sini, mm-mm. kalau di Jakarta kan tantangannya kan aus atau Iya, panas. Ya, iya. di sini kalau dibilang walaupun spring ke summer, tapi suhunya 10 derajat paling. Jadi nggak panas, jadi nggak aus, Hmm. jadi dan nggak humid. Jadi kalau jalan-jalan keluar naik sepeda, tapi tahun lalu udaranya lebih enak.
Jadi tahun Iya. lalu tuh sempet lah pulang kantor gitu jam 5 sore, terus habis itu pulang sampai rumah, terus jalan-jalan ke taman, naik sepeda, muter-muter, ngabuburit lah ya kalau istilah orang Iya, iya. Indonesia, ngabuburit, tapi bedanya ngabuburitnya nggak ada tukang cendol, nggak ada tukang apa gorengan Iya, yang buat dibeli kan dibungkus gorengan. ya, buat rumah nggak, jadi nggak ada tukang-tukang itu, jadi cuma ngabuburit, jalan ke taman, lihat bebek, lihat air mancur, terus banyak orang yang pada pada duduk-duduk di taman lah gitu, jadi ngabuburit kayak gitu, nggak aus walaupun jalan paling 3-4 kilo lah jalan kaki muter-muter gitu, itu nggak aus sama sekali. Sampai rumah masih masih terang, terus habis itu Masih bisa terang, nyiapin enak. ya, ya masih terang masih enak. Terus udaranya kan dibilang tadi pengen panas, tapi anginnya sepoi-sepoi jadi masih ya 10 derajat gitu itulah, jadi masih enak, masih masih enak buat jalan-jalan. Terus sampai rumah 10 masih bisa derajat tuh nyiap, masih enak ya, masih. ya 10 derajat di sini enak. Eh, tapi tahun ini Hmm? kayaknya ada storm dingin deh. Karena di utara Swedia masih ada, sempat teman yang di Stockholm masih ada yang salju kalau nggak salah. Walaupun di bulan-bulan Mei. Nah ini jadi Oh, di udah sini angin, salju. ya, ya. Jadi di sini anginnya dingin terus kalau udah di atas jam 6 sore itu mungkin bisa 7-6 derajat, pokoknya dingin banget deh. Jadi gitu, jadi nggak pengen keluar rumah karena kedinginan. Karena kan bedanya kan gini ya, kalau kalau lagi puasa tuh kan nggak ada pembakaran di dalam tubuh. Tubuh kan nggak panas, Iya, nggak mengeluarkan panas. iya. Terus dengan udara dingin jadi dingin banget. Gitu. Jadi Iya, iya. ngerasanya itu, ngerasanya kedinginan kalau di bedanya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kepanasan, aus, di sini dingin. Jadi gitu deh. Jadi malah pengen nyalain heater gitu, menakan di tempat di depan TV nyalain heater gitu. Gitu. Bedanya itu. Iya, Tantangannya itu iya. deh. Itu deh. Ya berarti, tapi lo masih olahraga juga nggak? Kamu kan berarti kan nggak ngeluarin, nggak ada pembakaran kan? Tapi lo olahraga apa gitu nggak? Enggak, kalau ditanya olahraga enggak. Karena kalau suruh ngikutin orang-orang pada umumnya yang pada Zoom yoga lah, Zoom apalah gitu-gitu. Zumba, lewat Zoom gitu ya, yoga segala. Enggak ada, mendingan istirahat aja. Nanti puasanya masih lama. Iya. Jadi ya udah lebih baik istirahat, nonton TV sama tidur. Soalnya Tapi nggak bisa kemarin kan keluar. sempet tuh, kayaknya lo sempat apa, servis mobil apa Oh segala iya, iya. gitu. Ya itu karena wajib. Itu karena wajib. Nanti hari ini ntar siang mau nyuci mobil. Nyuci mobil. Nyuci mobil ke bengkel, self service. Self service nyuci mobil. Iya, jadi apa, bengkelnya self service juga, cuci Iya mobil kak, juga self service ya. ya ya. Sebenarnya sih kalau mau keluar duit mahal sih bisa ke bengkel atau ke tempat washing mesin yang washing car yang pakai mesin itu yang muter-muter itu ada. Iya. Tapi karena suka otomotif jadi ya kenapa nggak ganti oli sendiri, kenapa nggak ganti ban sendiri dan lain-lain. Jadi akhirnya di sini nemu ada satu bengkel yang ngomongnya namanya Oke Kyota, itu kayak kayak apa ya, kayak pemensin Shell gitu, tapi dia nyediain self service buat Buat self service. bengkel sama buat nyuci mobil. Jadi kita nyewa tempat, dihitungnya per menit, terus tapi fasilitasnya bisa lifting car gitu ke atas. Terus juga terus ya beli oli sendiri apa sendiri, terus ya udah ngerjain sendiri bisa. Jatuhnya emang jauh banget lebih murah ya, tapi ngerjain sendiri. Gitu. Jadi ya udah seru, tapi seru. Ya, iya Terus maksudnya pertama emang karena lo senang dan di sana juga bisa ada ada fasilitasnya. fasilitasnya. Hmm, ya, Terus juga sama sekalian ada, biar ada olahraga, kegiatan gitu kan ya nggak ada sih, biar olahraga. buat olahraga Ya, juga. betul. Ya, iya tuh olahraganya Nah, nyuci terus mobil. kalau yang, ya sorry, balik lagi yang ke tahun lalu, pas bulan puasa gitu, lo berarti Hmm. udah ngerasain Lebaran kan di sana? Lebarannya Ya. gimana, rame nih? Oke, kalau tahun lalu kan situasinya nggak kayak gini.
Jadi kita bisa sholat Jumat. Jadi Iya. jadi ibaratnya gini, Lun itu kan kota kecil. Kalau Berapa sih dibanding penduduknya? Sorry, sorry. Penduduknya berapa? penduduknya 100.000 orang. Lunnya sendiri. Lunnya sendiri 100.000 orang. Nah, jadi itu kotanya kecil. Jadi ibaratnya tuh kayak apa ya? Kayak Sukabumi deh. Jadi bukan kayak Bogor. Kalau Bogor tuh kan masih kota gede. Kalau dibandingin Jakarta, Jakarta tuh kan Stockholm, ibu kotanya. Terus Iya, dari ibu kota. Stockholm, terus ada kayak kota tergedenya kedua tuh namanya Göteborg. Göteborg, Gothenburg kalau bahasa Indonesianya. Atau bahasa ya itu ngomongnya Gothenburg. Itu kota nomor 2-nya. Nah, terus ada kota lagi namanya Helsingborg kalau yang orang pada tahu. Nah, terus yang lebih kecil lagi yang kota terbesar terdekat dengan lu namanya Malmo. Nah, jadi Ya. kalau ngapa-ngapain biasanya ke Malmo. Nah, tahun lalu itu di Lund itu ada musola. Jadi ada 2 musola setahu gue. Yang gue sering datengin sholat Jumat. Jadi dari Mm-mm. kantor biasanya naik sepeda sholat Jumat ke situ, terus ceramahnya pakai bahasa Arab, terus diterjemahin bahasa Swedia, jadi semuanya nggak ngerti. Gitu, Semuanya nggak ngerti. semuanya nggak ngerti ya karena ceramahnya bahasa Arab kan, tapi kan karena untuk Iya, bisa menganut banget. Iya. ya pasti bahasa Arab, tapi terus untuk menganut ya kan kita udah tinggal di Swedia, jadi ada apa diterjemahin sedikit-sedikit ke bahasa Swedia, jadi tetap aja nggak ngerti. Nah itu ada di Lund tahun lalu. Mm-mm. Terus habis itu sholat idnya karena kita nyari masjid, kita sholat idnya ke Malmo yang gede gitu. Nah ke Mm-mm. Malmo itu 20 menit naik mobil deh gitu. Itu dua ada puluh masjid menit naik mobil. ya. Jadi 20 menit naik mobil tuh lumayan jauh ya kalau di Indonesia ya. Jangan disangka dari Jakarta, dari rumah ke PIM ya. Itu 20 menit juga, tapi deket. Iya, itu jauh banget ya. Ini jauh banget. Takutnya ya jauh tuh ya mungkin berapa ya? dua Kayak puluh misalnya Jakarta 20. kemana? Ke Depok gitu. Kayak Jakarta ke Bogor. Jakarta Bogor. Itu Ya, baru Jakarta ketemu masjid yang gede gitu ya. masjid yang gede. Yang ya proper masjid gede yang memang dibangun sama komunitas muslim yang ada di Malmo lah gitu, dan di ini nama negara gitu. Jadi ya udah tuh gede di situ Kalau di apa? situ Kalau dan, kayak dan yang kemarin di musola yang di Lun itu kecil gitu ya, kayak cuman bangunan rumah doang gitu atau gimana? ya jadi ada 2, yang satu tuh kayak di ngomongnya apa ya, jadi ada kayak ruko lah ya, kayak ruko gitu. Nah tuh di bagian atasnya, jadi bawahnya tuh kayak ada toko daging halal, terus ada restoran Arab dan apa, terus di atasnya tuh ada ada apa? Ada tempat disewain buat jadi musola gitu. Tapi sekarang udah tutup. Yang setahu gue udah tutup karena kontrakannya habis, nggak diperpanjang. Itu Oh, yang ya satu ampun. ya Mesti dia nggak tahu lah ngontrak, musolanya ngontrak. ya, musolanya ngontrak. Terus yang satu lagi di itu kayak basementnya apartemen. Ya. Ya jadi kayak di apartemen di bagian basementnya tuh ada satu ya mungkin segede kayak apartemen 2 kamar itulah. Nah itu buat musola juga. Nah itu gue terakhir masih sholat di sana, tapi setelah ini tuh sudah nggak kesana lagi. Setelah yang ada covid ini nggak kesana lagi. Nggak tahu deh masih ada apa enggak, atau masih ada kegiatan apa enggak gitu. Terus ya udah itu Nah, tapi musola berarti yang yang ada di Lund. ya. Nah, kalau yang berarti yang di Malmo waktu pas lo ke masjid Malmo itu buat lebaran itu rame. Penduduk apa Itu rame, banyak orang Middle East, banyak banyak pengungsi, orang gitu. Apa? banyak banyak pengungsi kan, ya pengungsi dari Syria dan lain-lain yang ditampung sama Swedia, disediain tempat lah. Nah itu biasanya kalau ke masjid ya ke situ. Kayaknya cuma ada 2 apa 3 masjid
Nggak cuma satu, di Malmo ada dua setahu gue masjid. Oh, ada dua. Ya, ada dua. Tinggal lihat komunitasnya yang apa, community-nya di bagian mana. Nah, gue cari yang paling gede yang kayak nasional apa, Muslim Malmo, Islamic Malmo Mosque gitulah. Nah itu yang paling gede yang gue datengin Iya, iya, gitu. iya. Itu berarti tahun lalu udah ngerasain ya Lebaran di sana gitu ya? Udah ngerasain sholat id di sana, terus selesai sholat id, terus di masjid dibagiin coklat sama kopi sama fika. Kita ngomongnya fika. Iya, jadi habis sholat selesai, ya di sholat selesai, ceramah selesai gitu ya. Terus Heeh. habis itu ada, mereka ceramah dulu apa sholat dulu ya? Gue lupa. Tapi pokoknya setelah selesai itu, terus di pojok-pojokan tuh ada fika. Jadi disediain kopi, disediain teh, disediain cemilan, anak kecil dikasih permen, terus dikasih coklat gitu. Lucu, jadi dikasih gitu. Kamu mungkin karena komunitasnya banyak, yang nyumbang banyak, nggak ada orang miskin, jadi ya gitu kali ya. Kalau menurut gua. Iya. Bagi-baginya Itu, coklat gitu ya. ya bagi-baginya fika gitu. Iya, iya. Itu. Terus berarti kalau sekarang berarti puasa lagi gitu ya, ngerasain mau Lebaran yang kedua gitu ya, tahun kedua. Ya. Tadi selisihnya tadi apa tadi? Kalau dibandingin yang tahun lalu, musimnya sama ya? Musimnya lamanya, lamanya atau Ya, lamanya sih mirip karena kan cuma maju 10 hari dibanding tahun lalu ya. Tapi di hmm, sekarang musimnya nih springnya masih, kita ngomongnya kalau orang Swedia ngomongnya cold spring. Jadi springnya dingin. musimnya dingin? Hmm, jadi nggak tiap nggak tiap hari dapat lumayan cuaca bagus. Sekarang nih agak lumayan cerah. Tapi Hmm, kalau kata weather forecast ntar sore dingin, ntar sore hujan gitu. terus ada hujan. Ya, gitu. Ini di Jakarta juga lagi hujan-hujan juga nih. Hmm, Bulannya udah Mei tapi masih hujan. Ya gitu ya. ya gitu deh. Ya sama lah, masih ini juga hujan-hujan terus. Terus kalau sekarang kalau ngabuburit jadi ngapain aja nih? Ngabuburit menuju ke Jujur tidur. tidur sih. Habisan setelah kan udaranya kan dingin. Kalau kemarin Iya, ngomongin biasanya ya, biasanya iya, tidur, nonton TV terus ketiduran terus bangun masih belum maghrib. Jadi biasanya kan kan kerjanya kan di rumah sekarang nih. Kan iya, semua orang kan iya. kerja di rumah, di sini juga kerja di rumah. Jadi kan setelah jam 5 langsung tutup laptop. Jeplat, udah selesai. Habis itu Kalau jam 5 udah langsung udah. ya kalau nggak kan kerja terus nggak selesai-selesai. Jadi jam 5 ya udah selesai kerja, jam 5 tutup, terus pindah dari meja yang ada laptopnya ke depan TV. Habis itu nonton TV, nonton Netflix atau nonton film, terus ketiduran biasanya. Ketiduran, udah tidur, biasanya udah tidur 2 jam, bangun-bangun masih belum maghrib. Masih belum maghrib apa benar maghrib. Gitu. Ya, ya gitu. Gitu deh. Berarti jam 5 6 bangun jam 8 gitu aja masih Iya, belum maghrib ya? iya, kan jam 5 terus ketiduran misalnya jam 6 terus tidur 2 jam, bangun jam 8. Duh, masih 1,5 jam lagi. Ya udah, ya udah. Jadi biasanya ngabuburitnya gitu. Kalau udaranya Ngabuburit. lagi nggak, kalau udaranya lagi nggak bagus. Kalau udaranya wah ini kayak terang, cerah gitu kan. Orang Swedia tuh kan kayak kayak apa ya? Kalau ada matahari tuh senang banget Iya, karena karena di sini tuh matahari tuh mahal harganya. Jadi kalau iya. orang Indonesia ngomong, oh ya harus berjemur tuh di matahari karena dapat vitamin apalah gitu. Terus sekarang Vitamin D. orang-orang ya orang vitamin D itu orang pada berjemur gitu. Nah, orang Swedia itu udah dari zaman dulu udah kalau ada matahari pasti berjemur. Jadi untuk Karena mencari jarang. karena jarang, karena untuk dapetin vitamin D ya jarang-jarang. Jadi kita harus konsumsi apa, vitamin isep buat vitamin D Iya. kalau nggak ada matahari. Nah jadi kalau udah nggak matahari langsung keluar. Nah kemarin tuh hari Minggu sama hari Rebo kemarin panas banget. Jadi langsung wah jam 5 selesai. Terus mau ngapain dulu? Ya udah langsung jalan-jalan keluar. Terus jalan kaki ke taman.
Terus kalau ngelihat di IG-nya itu kita foto di depan ada Grand Hotel tuh ada air mancur, terus ada bebek-bebek Oh iya liar. itu. Ya, ada Iya, iya. bebek-bebek liar yang jalan-jalan ke kota gitu, terus di air mancur minum-minum. Terus ya udah dan semua orang pada pada keluar karena ada matahari dan ada satu spot tuh di dekat gereja itu yang memang dibikin duduk-duduk yang ngadep ke matahari. Jadi orang pada duduk di situ kayak kayak orang berjemur, tapi berjemurnya pakai jaket karena dingin. Karena anginnya dingin. Anginnya dingin tapi Jadi dapat anginnya matahari. dingin, Terus dapat pakai matahari. jaket, tapi berjemur gitu ya. Iya, gitu ya. Berjemur tapi pakai jaket. Iya, gitu deh. Karena anginnya dingin tapi pengen dapat matahari. Jadi ya orang duduk di situ. Gitu. Terus sama kayak di alun-alun tuh. Di alun-alun tuh ada kursi, itu juga gitu. Kursinya bukan adep-adepan tapi kursinya kayak kursi bioskop ngadep ke matahari. Iya, iya. Gitu deh. Seru kok. Iya, seru-seru. Terus tapi jadi berarti sekarang ini emang apa apa lockdown atau apa namanya atau nggak Ya. lockdown atau gimana? Eh, mungkin nggak bisa ngasih tahu atau ini bukan orang yang expert untuk ngomongin itu, tapi Iya, iya. kegiatan kegiatan kita di Swedia yang pemerintahnya eh, ngasih tahu kalau di Swedia tuh nggak lockdown, tapi kita cuma nerapin social distancing. Terus Mm-mm. kalau lu harus bertanggung jawab dengan diri lu sendiri. Jadi kalau lu Mm. ada simptom yang ya yang kayak gitu deh pokoknya, Mm-mm. ya lo Terus harus diem berobat di sendiri. ya lo harus diem Oh, di rumah. Lo diem diem di lo rumah. ya, lo diem di rumah untuk apa ya menyehatkan badan lo sendiri lah kurang lebih gitu. Minum obat-obatan, makanan, istirahat dan lain-lain kayak treatment lo kayak sakit flu gitulah yang mungkin yang gua nggak bisa ngasih tau lah. Nggak tahu pokoknya detailnya adalah kalau lo sakit lo jangan keluar karena lo responsible Oh, terhadap diri lo sendiri gitu. Tapi kalau lo sehat ya lo boleh keluar, kalau lo boleh keluar ya lo harus jaga dia harus jaga jarak untuk intinya gitu. iya, iya. Dan semua orang nerapin kayak gitu dan mungkin karena dibantu orang yang nggak banyak jadi ya Iya, makanya bisa diatur iya. gitu palingan. Itu Nah, di jadi Lun ya, di Lun ya. ya di Lund, di Malmo, terutama yang di selatan Di ya. semua gitu. Gue nggak tahu kalau yang di Stockholm yang di utara itu mungkin kayak kota gede jadi mungkin banyak orang tapi gue nggak tahu tapi ya kita di sini ya ya di taman banyak orang ngumpul-ngumpul tapi ya satu grup sama grup lain duduknya jauh-jauh jadi ya nggak tahu mereka Jauh-jauhan. ya social distancing selama sesama grupnya sendiri kali gue nggak ngerti lah Iya. tapi intinya adalah nggak sepi nggak kosong tapi juga nggak rame Terus lo pakai karena masker segala gitu nggak? Nggak. di sini nggak ada yang pakai masker karena rekomendasinya masker itu cuman buat orang yang perlu di rumah sakit. Jadi kalau ditanya ke apotek nyari jual masker nggak ada. Mereka cuma jual hand sanitizer doang. Iya. Jadi hand sanitizer di mana-mana ada, di supermarket disediain, di kantor-kantor disediain. Lo masuk kemana hand sanitizer tuh ada gampang. Tapi masker nggak, kayak nggak ada, nggak pernah lihat. Di apotek nyari nggak pernah lihat masker. Nggak Yang ada. orang-orang bikin-bikin kayak orang Indonesia pakai kain-kain yang warna-warni yang dijual atau lain di sini nggak ada yang jual nggak ada yang pakai nggak tahu nyari yang di mana jadi ya nggak ada. Iya, iya. Kalau di Indonesia akhirnya kan sekarang dulu gitu dibilangnya masker cuma buat yang sakit, tapi terus kesini-sini jadinya eh, semua-semuanya yang keluar pakai masker. Jadi akhirnya terus terus mulai banyak yang bikin masker kain gitu. Di sini Itu kalau di nggak sana ada. enggak ya, malah enggak memang masih tetap disarankannya kalau yang masker itu buat yang Ya enggak gua sehat gitu kan, ya gua yang nggak kurang tahu sehat. ya gua nggak tahu disaranin kayak apa ya nah, tapi intinya adalah kalau lo nyari ke apotek tuh nggak ada aja nggak ada yang jual aja dan orang-orang juga pada nggak make aja jadi ya nggak tahu rekomendasinya gimana gua nggak ngerti tapi intinya kalau nggak ada yang make ya berarti nggak ada yang jual dan nggak ada yang make ya berarti memang nggak dianjurin gitu ya Ya, gitu ya. Kalau lo sendiri sekarang work from home. ya udah 2 bulan
Mungkin mirip sama orang Udah 2 Indonesia bulan bosen. atau lebih awal dari orang Indonesia lah. Kayaknya waktu pas zamannya Italy, Spain lockdown, semuanya itu langsung di sini nerapin work from home. Semua kantor, WFH. ya, hampir semua kantor. Tapi kantor Ya, nggak ya. ngomongin, temen kantor nggak ngomongin nggak boleh ke kantor. Oh Bingung kan? gitu. Ya. Jadi kalau Nggak ditanya dilarang. nggak dilarang. Jadi di kantor itu ada kegiatan. Jadi kalau ditanya gue masih ke kantor nggak? Ya kadang-kadang masih kalau memang diperluin. Jadi selama 2 bulan ini gue pernah ke kantor 2 kali atau 3 kali. 2 kali kayaknya. Ada meeting lah. Tapi karena meeting gue yang nggak bisa gue harus deliver training yang harus ada moderator dan apalah 2 orang. Jadi kalau di 2 lokasi yang berbeda tuh ngaturnya susah. Jadi kita harus Ya. datang ke kantor berdua, terus duduknya di meeting room yang gede, duduknya jauh-jauhan, 2 meter, terus habis itu kita ngatur. Jadi kalau ditanya di sini, kantornya cuman merekomendasikan kalau bisa kerja dari rumah, nggak perlu ke kantor, ya nggak perlu ke kantor. Jadi Nah, membuat orang yang harus ke kantor menjadi sangat sedikit dan membuat mereka nyaman ke kantor karena nggak banyak orang yang datang gitu. nggak banyak orang. Ya, ya. Jadi gitu. Tapi Rekomendasinya nggak ada gitu. larangan gitu-gitu ya. Tapi Ada disarankan larangan. seperti ini. Gitu. Jadi Disarankan yang seperti ini ya. Lo silakan begini. Kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa ya gitu. Ke kantor juga boleh gitu ya. ya ya ke kantor juga boleh. Kalau lo nggak perlu ke kantor ya lo kerja di rumah. Kalau lo harus ke kantor kan ada orang kerja di produksi atau orang kerja di warehouse gitu ya. Ya lo harus ke kantor kan. Harus Ya, ke kantor kan. ya itu berarti ya lo ke kantor. Tapi kan orangnya jadi sedikit. Iya, iya, iya. Tapi terus rencana bakalan sampai kapan apa gimana gitu nggak? Udah ada tanggal gitu nggak? Tanggal apalah Juni kita udah balik lagi atau gimana gitu? Nggak tahu. Nggak ada. Sampai Belum ada. sekarang sih pengumuman kantornya masih belum jelas. Tapi orang-orang ngomong paling balik ke kantor nanti habis summer. Karena bentar lagi kan Iya, summer. Summer kan orang pada liburan. iya, iya. Jadi nggak ada Enaknya yang gitu ya, gampang tinggal. ya balik balik habis summer. Summer selesai tuh paling Agustus. Orang-orang pada ngomongnya kayak gitu. Tapi ya gue nggak tahu. Diliatin aja, diikutin aja. Santai aja lah pokoknya ngikutin aja lah gitu ya. Kerja-kerja aja. Sambil puasa juga kan lo juga ya. Udahlah secara Ya. juga puasa gitu kan enakan di rumah ya. Kan tapi kan sama kayak orang Indonesia. Yang pada umumnya kalau kerja dari rumah kan kerjaan makin banyak, terus apa meeting makin banyak. Nah di sini kalau meeting makin banyak, kalau meeting dari jam 8 sampai jam 5 ngomong terus aus kan. Habis itu Iya, nggak bisa ngapa-ngapain dan kalau orang di Jakarta dari jam 8 meeting sampai jam 5 tinggal sejam lagi kan buka puasa lah kita masih lama puasa lagi. lo masih berapa jam lagi ya? Iya, Dapat masih setengah 10 malam tadi ya bukanya ya. iya, ya masih nunggu Gue setengah hari kemarin lagi. aja, gue kemarin IG live sekali aja udah aus gitu. Ya, ya udah. Baru Ya sekali banyak. IG live. Ya bayangin aja kalau meeting dari jam 9 deh terus sampai jam 4 sore lah meeting ngomong terus. Orang jam 12 Ngomong makan terus. kita nggak bisa minum, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu deh. Iya. Oke. Ya sih, dari sisi pertanyaan sih gue udah semuanya udah tercover. Tapi Tadi ntar ada yang tapi nanya mau apa sih? lebaran dong. Lo nggak nanya lebaran nanti makannya apa dong? Seru dong gitu. Oh iya, iya, iya. Lebaran makannya apa? Lebaran makannya apa? Kemarin kemarin kita kan di Lun itu kan ada supermarket Asia. Jadi Oh iya, iya, iya. supermarket Asia dan ini karena banyak apa ngomongnya banyak mahasiswa dari Asia jadi supermarketnya termasuk lengkap. Nah kemarin kita nemu ketupat Oh ketup iya? ketupat ini ya ready to cook ya apa ya yang instan ketupat instan ya yang udah ada Instan. berasnya Iya. di dalam plastik terus ntar tinggal dikukus terus langsung jadi ketupat gitu. Nah, jadi kita mau makan ketupat lebaran Wah, terus Rati mau masak sambal goreng ati ampela terus sama ayam opor terus ada temen mau ngasih apa ya sayur buncis atau apalah gitu deh.
Terus sama minumnya teh botol sosro lah, jangan lupa. Ada iklannya. Ada teh botol sosro. Udah beli teh Wah, botol. banget dong bisa serasa di Indonesia aja. Jadi lebarannya pakai ketupat persis. Tahun lalu Lebaran udah, banget udah kita. udah dari tahun lalu udah ada. Maksudnya eh, pasti kalau lebaran si ketupatnya tuh si tokonya tuh langsung nyetok jadi ada gitu. Si Ya, toko kalau Asia itu. di toko Asianya itu toko Thailand sih temen ngomongnya Oh, Thailand. namanya Lokchan, toko Thailand. Jadi dia nyediain semua barang-barang yang dari Asia Asia Tenggara lah tepatnya. Gitu. Jadi kayak ketupat itu dari Malaysia. Hmm. Gitu. Ya udah. Tapi Seru, kalau seru, ditanya, seru, seru ya. tapi jangan ditanya harganya, Kenapa? merem aja. Merem aja. Udah beli aja pokoknya ya. Mulai beli aja Setahun ya, sekali juga ini ya nggak? tahun sekali juga. Mungkin Iya, iya, benar-benar. kalau orang Indonesia mau tahu dikit harganya buat teh, kan kalau teh botol bisa dibandingin ya. Jadi teh botol di sini tuh harganya 1,2 euro gitu. Yang Teh botol apa 250. nih? Kotak atau apa? Teh botol kotak yang 250 yang kecil itu, Ya, sini harganya 1,2 euro. 1 euro kan 16 ribuan sekian ya. Ya, ya udah, hitung aja sendiri. Wah, bisa Jadi bayangkan lu hitung aja harga ketupat berapa gitu ya maksudnya. ya makanya buat bandingin harganya ya itu loh, bandingin aja sendiri. Kalau teh botol kan paling gampang lah Iya, ngeliat iya, di Indomaret. iya. Ya udah, tapi Di udah Jakarta lumayan. berapa? Di sana 1,2 euro gitu ya. Ya, ya Kalau gitu. ya udahlah, pokoknya yang lainnya silakan tebak sendirilah. Jadi kalau ke kasir pas mau bayar merem aja, yang penting dinikmatin. Merem Gitu. nggak lihat dong duitnya. Oh, Kan di sini nggak ada duit. maksudnya merem nggak dipikirin gitu kan? Ya, ngirim nggak dipikirin ya. Kan nggak pakai duit di sini, semuanya pakai kartu. Oh iya, iya, iya. Wah, berarti makan masih tetap makanan Indonesia. Tahun lalu juga Makan. Lebaran di situ makanan juga ketupat-ketupat juga, Mm-mm. makanan Jadi Indonesia juga. Jadi jadi tahun lalu masih kan sholat id, habis sholat id pulang, terus makan tupat, terus habis itu ya udah. Tahun lalu nggak, ya kan di sini nggak ada libur lebaran. Jadi ya, ya, tahun lalu kan hari kantor. Jadi waktu tahun lalu cuma cuti setengah hari. Jadi pagi di sholat setengah terus hari. makan terus jam 12 balik lagi ke kantor. Habis itu juga ngapain juga kalau liburan ngapain. Jadi Iya, ya udah. iya. Jadi bukan nggak ngerayain tapi ya udah, yang penting kan udah ritualnya udah selesai terus ya udah balik kantor Iya, lagi udah kerja sholat setengah udah hari. itu ya. Tapi kalau besok ini kan rencananya insya Hari Allah Minggu mudah-mudahan per minggu ya. Ya, jadi hari libur kan. ya libur. Jadi ya udah, tapi dan nggak ngapa-ngapain kan. Jadi bangun tidur Iya, iya. terus udah, terus langsung sarapan. Terus rencananya yang sekarang pagi mau makan ketupat sama tadi opor. Terus siangnya Ya. udah punya rencana mau beli pizza kebab. Jadi Di mana? pizza di sini mau beli di Domino Pizza. Oh, di Jadi Indonesia. jadi di sini itu kayaknya cuma di Swedia deh kayak yang ngetop. Namanya pizza kebab. Jadi pizza Oh, tapi dagingnya daging kebab gitu. oh, pizza tapi dagingnya daging kebab. Ya, enak deh. Jadi kayak makan kebab-kebab itulah, tapi di rotinya roti pizza, kayak pizzanya Itali. Kan Domino kan ada yang roti tipisnya ya, gitu. Iya, Terus iya. ya, jadi gitu deh. Dan udah pernah juga yang beli di toko pizza orang yang jual orang Middle East itu juga udah pernah pizza kebab gitu. Dan Iya. rasanya ya kayak gitu, rasa makan kan kayak makan kebab. Nah, itu mau beli itu ntar siang ya. Gitu deh. Seru kan? Pokoknya udah punya rencana lah ya. Iya dah. Pagi sholat terus. Tapi itu Iya. sholatnya juga di Malmo berarti kan? Enggak lah, kan nggak bisa kemana-mana. Oh iya ya. Oh iya. Ya. Dan di sini Jadi di juga rumah juga. ya di rumah kan di Oh sini juga iya. direkomendasiin nama negara kan kalau nggak Ramadan ini nggak kegiatan di masjid ditiadakan lah ngomongnya gitu ya. Oh iya, 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 iya.
Ya, Jadi nggak boleh betul. kumpul-kumpul lebih dari 50 orang. Jadi kalau di masjid kan Iya, pasti iya, lebih dari lima benar-benar. puluh orang. Jadi nggak boleh, nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi ya memang nggak, Ya, udah nggak ada sholat Jumat, mungkin juga nggak ada iya, terawih, sholat id juga pasti iya. nggak ada. Sholat Jadi tarawih di rumah, kalau kita di sini sholat tarawih di rumah. Ntar juga sholat id-nya juga ya di rumah. Tapi ya ada sih ada yang ngasih tahu tata caranya gitu sholat id-nya gitu. di sini sih gue nggak terawih Ya, ya. iya sih. Gue Apa? cuma nungguin sholat. Gue sih selama ini sih nggak terawih, gue cuma nungguin sholat isya doang. Habis itu tidur. Iya. Soalnya kalau nungguin lagi ntar nggak bangun-bangun. Eh, nggak Iya. nggak tidur-tidur. Soalnya udah sahur lagi. Nggak tidur-tidur cuma maghrib setengah 10, terus imsaknya setengah 3 pagi. Ya nggak, Wow. ngomongnya kayak gitu kan, maghribnya setengah 10. Terus kan Iya, habis makan kan, kalau mau tidur kan masih kenyang, jadi harus nungguin iya. isya. Isanya jam Nungguin imsak. 11. Saya jam 11 Jadi habis tidur. isya jam 11 terus tidur. Terus jam 2 harus bangun. Karena kan harus nyiapin makan. Terus setengah 3 sahur. Jam 3 lebih berapa lah. Lebih 5 apa lebih 10. Nih Susi nulis apa nih di berita di Bandung Hmm. boleh sholat id tapi per RW. Ben- Ya Bentar, bentar, mungkin satu ya. menit. Si Rati lagi masak, bentar. Jadi harus buka jendela. Karena Nah, ya. baunya kemana-mana. Kenapa di Bandung kenapa? Boleh sholat id tapi Boleh sholat id tapi per RW katanya. Ya mungkin bisa kali. Ya ada perjanjian kali. Gue juga nggak tahu nih. Emang sekarang kayaknya ada yang eh, kalau di apalah sini mungkin membuat kalau peraturan-peraturan. di sini peraturannya pokoknya nggak boleh ngumpul lebih dari 50 orang. Ya, ya, Jadi kalau mau ngumpul kurang dari 50 orang ya boleh, tapi siapa yang bisa nyamin kalau mau ngumpul nggak nyampe 50 orang. ya, ya, Jadi benar. lebih baik nggak usah. Ya, betul betul. Lagi masak apa Ratihnya? Itu lagi masak sambal goreng sih. Alhamdulillah. Makanya baunya Tadi kemana-mana. apa mau ada apa tadi kuis tadi ya? Susi mau pakai kuis nggak? Kuis apa? Sahur kenyang. Sebutkan Ada sebutkan kota terbesar kedua di Swedia. Waduh. Tahu nggak? Hadiahnya apa? Nggak ada hadiahnya. hadiahnya voucher Gojek. Kamu tadi pas sahur masih kenyang dong ya? Ngasih Pas lah. sahur masih kenyang. Ya masih kenyang, orang baru buka puasa tuh suruh sahur lagi. Berbuka jam 10, terus jam 3 udah makan lagi. Set dah. Wah, jawabannya Copenhagen, bener nggak? Salah. Salah. Copenhagen kan di Denmark. Copenhagen di Denmark. Tapi mungkin waktu itu mendarat di Copenhagen ya, Susi ya? Iya, dia mendarat di Copenhagen karena kota terbesar terdekat dari Lund adalah Copenhagen, dan Copenhagen itu ada airportnya. Kalau kita ngomongnya Iya, kalau kita ngomongnya Schopenham. Copenhagen. Ya, jadi Lund itu di selatan Selatan. sekali ya, di bagian selatan. Jadi kalau misalnya naik pesawat mendarat di Stockholm itu malah kejauhan ya, jadi malah deketan ke Denmark gitu, Ya. Dari di kota Copenhagen. dari Stockholm, kalau tadi peta buta ya, peta buta, jadi ngomongnya gini, dari Stockholm ke Lund itu kalau perjalanan darat naik mobil lah kurang lebih 6 sampai 7 jam. Ya, 6 sampai 7 jam. Ya, 6 sampai 7 jam. Waktu itu pernah, soalnya gue naik mobil ke sana, ke pas liburan ke Copenhagen ke Stockholm naik mobil, nyetir gitu. Wah, 6 jauh jam banget. sampai 7 jam ya, dan semuanya jalan highway, jalan, kita namanya highway ya, bukan jalan tol ya. Karena kan kalau jalan tol bayar, kalau di sini kan nggak ada yang bayar jalan. Ya. Ya, Berarti yang kayak ke Semarang itu, Sus. Ke Semarang itu berarti ke Stockholm, Sus. in kilometer berapa ya? Jakarta Semarang kan sekarang 7 jam kan? Kayaknya in kilometer kayaknya 600 kilo deh. Oh, Kurang lebih. 600 kilo.
Ya, kurang Oh, lebih berarti 600. kayak eh kayak Ya, apa ya? kayak Surabaya Jog, ya? Enggak ya? atau mungkin kayak Bukan ya? Ke Jogja kali. Ya ke Jogja ya. Ya, mungkin ke Jogja naik mobil. Itu Tapi ada jauh pertanyaan juga. juga tuh di Lun, di deket Lun ada aurora borealis nggak? Nggak ada. Di Lun nggak ada aurora borealis. Kalau mau lihat aurora borealis, Aurora aurora borealis. borealis itu harus ke utara. Itu ada kota namanya Kiruna. Namanya Kiruna tuh agak di utara, jadi Stockholm masih di utaranya lagi. Kalau ada yang tahu Uppsala itu masih di utaranya lagi, itu ada Uppsala sangat. ya, tahu Ya, Uppsala. ya, Uppsala tuh kayak kota pelajar. Uppsala tuh Kota Swedia ya? pelajar. Ya, Uppsala tuh Swedia, itu kota pelajar. Jadi kota pelajar yang gede di Swedia tuh ada dua. Satu di Lund yang di selatan, satu di Uppsala. Jadi kalau ditanya, Hmm. di sini mayoritas itu pelajar, bukan bukan apa ya? Bukan orang-orang pegawai lah gitu lah. Jadi banyak mayoritas. Nah, tadi kalau ngomongin aurora itu, jadi di kota di atasnya lagi ada namanya Kiruna. Nah, itu yang Kiruna. itu isinya kayak gitu semua. Tapi Apa? ya itu yang melihat aurora apa, naik Oh, naik pesawat paling sejam kalau naik pesawat. Ada teman yang udah pernah ke sana. Tapi kalau gua belum pernah lihat, tapi kalau mau rencana mau lihat, ada kota di Norway di utaranya lagi namanya Senja. Namanya Senja. Kalau tulisannya tuh Senja, Senja, tapi bacanya oh, Senja. Nah, itu iya. juga ya itu juga kota yang terpencil kecil banget gitu. Pengennya sih ke situ, pengen lihat. Tapi nantilah kalau ada rezeki. Untuk lihat aurora aurora borealis itu. Ya, gitu. Pengennya ke situ. Kalau orang-orang Bulan Indonesia apa kan kira-kira kalau bisa bulan lihat kayaknya aurora borealis? yang bagus Januari Februari katanya gitu. Oh, Januari Februari. Karena itu musim dingin. Gimana Susi mau aku temenin ke sana? Insya Allah Ya, Februari lah kalau mau ke situ, ke sini. Februari ya. Seru. Mudah-mudahan corona cepat berlalu Iya. dan new normal segera segera ada new normal. Orang kan bilangnya sekarang new normal gitu. The new normal. Amin. Itu katanya amin. Ya. Iya, seru. Ah, Sekarang panas. apa? Ya, sekarang panas hari ini. Jam dua Sekarang belas panas. panas. Ya. Ya. Jam Oh, 12 ya? sekarang jam 12. Sekarang belum masih jam 5 ya, masih setengah jam lagi ya. Sekarang Buka masih puasa. jam 5 ya? Jam 5 masih. Hmm. Ya, satu jaman lagi lah. Ini barusan Mbak Ima udah mau nyari ini nih. Bu mau buka pakai apa gitu. Mau Kelapa beli es muda. podeng. Hah? Yang kelapa muda. Oh, kelapa muda. Kemarin gua kelapa muda. Kelapa muda. Gue di sini bukanya pakai, kalau buka puasa gue di sini pakai es buah kaleng, kalengan, Ya, atau beli nata de coco. ya nata de coco. Nata de coco sama air Itu kelapa. kesukaannya Adi Cahyo tuh. Adi Cahyo Ya, sukanya ya. nata de coco. Nata de coco banyak, nggak banyak sih, ada di toko Asia ada, tapi nata de coco gampang sama air kelapa. Air kelapa Sama yang yang air apa. kelapa itu pak-pakan gitu. Pokoknya jadi kalau belanja ke apa tuh supermarket Asia gitu setiap apa loh sebulan berapa kali gitu atau Seminggu sekali itu Ratih. seminggu sekali. Iya, dia nyari yang barang apa sayur-sayuran dari Asia gitu deh. Ada Kangkung gitu-gitu ada apa apalah kangkung, pokcoy, pokcoy. ya itu ada. Yang tau gue sih kangkung, pokcoy, apalagi sih sayur dari Asia, bayam, Bayam. ya ada. Nanti next bikin itu dong, bikin masak bersama Ratih ya. Masak Masakan Asia Indonesia bersama Ratih. Atau pas lebaran nanti ini ya apa namanya makanannya di ini
Posting lah Ada. pasti ya. Oh, kalau makanan pasti diposting. Tenang aja. Makanya Di follow aja tuh anti pedes. Tapi belum tentu. anti pedas Tapi gua harus accept dulu. harus. Oh, lo tutup ya? Tutup. Nggak open. Bukan Telegram soalnya. Selebgram. Ini udah 1 jam juga nih ngobrolnya nih. Iya. Oh tuh Oh, nih sisi malah aja. itu sih ngajakin lebaran mau live IG. Wah, live IG juga. Oke, Ya siap. tapi pas lebaran gua masih tidur. Oh iya ya, Lu sore. Minggu. Minggu lo sore. Jam berapa sih? 7 pagi. Jam 7 pagi berarti jam 1 siang Jakarta. Jam 12 siang. Pas makan siang Enggak, tuh. jam 7 pagi Jakarta. Wah, gue tidur. Berarti jam 1 malam ya lo ya? Tidur lah. Udah tidur dari jam 9. Dari setengah 10. Udah buka puasa terus langsung tidur biar bisa bangunnya siang lama. Oh iya, berarti live IG nggak berlaku, nggak bisa berarti sus. Harus sore pas lu makan. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi elonya lebaran ya, lo lebaran, Ya, baru bisa tuh. ya, elonya ngabisin makanan. Ngabisin Iya, sisa iya. makanan. Ya kalau kalau di Jakarta lebaran, elonya masih malam soalnya ya. Ya, gitu. Oke. Gitu deh. 1 jam juga nih ngobrolnya. Oke juga, lumayan lah. Sinyal sih cukup oke lah. Ya, lag-lag dikit. Oh, ya boleh lah. Hmm. Oke, ya wes. Jadi gimana gitu aja Ya udah, ngobrolnya. ntar Thank you banget. kabar-kabarin lah. Ntar kabar-kabarin lagi Ya, pengalamannya kalau mau tahu hidup secara orang Swedia versi Asia. ya. Versi Asia. Iyalah. Ya, Iya, iya kan Mbak benar-benar. masih banyak cerita yang contohnya misalnya gimana cara bikin SIM. Oh, cara bikin SIM. Nah, itu gimana? Te- Ya, Terus ya. habis itu kalau misalnya mau tinggal di sini gimana mau beli mobil gimana atau mau ngurus mobil Mobil, mobil. gimana ya kan gitu terus Ya. habis itu kalau mau nyari kontrakan rumah gimana kali bisa Nyari sharing-sharing kontrakan rumah yang agak susah ya. yang agak susah dan Karena gimana karena kenapa? Karena orangnya walaupun orangnya sedikit, tapi stok rumahnya juga sedikit gitu kan Arlo bilang. ya pak apa supply-nya nggak bisa mencukupi kebutuhan sini Ya, orang apa sini namanya? ya, gitu Stok deh pokoknya rumahnya yang buat dikontrakin tuh nggak banyak gitu kan. ya 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 karena kan tipenya apartemennya kan nggak yang ngomongnya apa ya nggak kayak di Jakarta ya, kondominium yang sampai 20-30 lantai kan semua di sini kan apartemennya kan sistem yang cuma 7 lantai 8 lantai modelnya kayak gitu terus habis itu atau rumah rumah berapa ya yang landed house Ya, which is cuma kalau di landed tanah house gitu ya. ya rumah di tanah tapi kalau rumah di tanah harus tinggalnya di kampung nggak bisa tinggal di kota atau nggak ada di kota gitu terus kalau Ya, mau ya. tinggal di pinggiran gimana gitu gitu deh terus harus milihnya kayak apa terus kalau mau ngontrak gimana kalau mau ngontrak bisa lewat lewat apa ya ngomongnya lewat Agen, agen ya agent. ya lewat itu atau mau ngontrak ke kita ngomongnya second hand jadi ngontrak ke orang lagi gitu Hmm. ya gitu gitu deh itu Ya, bisa ya. dikasih tahu nextnya kalau mau tinggal ke Swedia kayak apa karena kayaknya Ya. orang Indonesia atau ya orang Asia atau orang Indonesia lah pada umumnya kalau ke Eropa tuh nggak pernah ke Skandinavia atau nggak tahu banyak banyak Skandinavia taunya tuh Ya. Belanda Jerman Belanda, Inggris Jerman. Prancis dan lain-lain Spanyol kalau Ya. orang-orang mau jalan-jalan dan juga bisa kasih di share banyak tempat yang bagus-bagus sebenarnya tapi bukan buat foto-foto IG tapi foto-foto alam Ya, ya. gitu. Ya, Itu malah Susi bilang nanti next ngomong soal bangunan berapa tahun harus dirobohin gitu-gitu.